Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, begini judulnya ya. Maria dikubur di Patmos. Maria, ibunya Yesus itu dikubur di Pulau Patmos. Saudara-saudara, orang Katolik kalau dengerin khotbah ini merah telinganya ya. Sebab orang Katolik membuat cerita bahwa Maria diangkat ke surga, duduk di tahta surga. Di sebelahnya Bapa katanya. Jadi di surga ada pasangan, ada Bapa sama Bunda. Lalu di tengah-tengahnya ada anak. Ya, makanya pasti merah telinganya kalau mendengar khotbah ini. Khotbah ini kalau Henry Tandianta yang khotbah dijamin berdasar Alkitab. Kalau cerita Katolik itu cuman ngarang, tidak ada ayat Alkitab. Ya, dia ajaran gereja sama sekali tidak ada tertulis di Alkitab. Nah, kalau HTD ini tertulis di Alkitab. Maria dikubur di Patmos. Saudara-saudara, sebelum saya memulai acara ini, video ini, saya akan mengulangi lagi pertanyaan saya kepada semua pendeta di Indonesia, kepada 200.000 pendeta di Indonesia, termasuk para romo, termasuk channel-channel yang ngaku Kristen, apapun itu, channel VV, channel yang orangnya jelek itu, atau apapun juga ya, termasuk pastor jalanan, tukang sihir, ya, hipnotis, mesmerism. Saya mengulang lagi 3 pertanyaan saya ya. 1, tunjukkan ada Bapa di surga. Pakai ayat Alkitab saja, nggak usah datang ke surga ya. Tunjukkan kalau ada Bapa di surga. Tidak pernah ada Bapa di surga. Kedua, tunjukkan bahwa percaya kepada Bapa bisa selamat masuk surga. Tidak pernah ada percaya kepada Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Ketiga, tunjukkan ayat Alkitab bahwa Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Ya, tidak pernah ada Yesus mengatakan aku ini Bapa, nggak pernah ada. Sehingga Anda membuat cerita yang ngarang yaitu Bapa dalam nama Yesus katanya, ya. 3 pertanyaan itu silakan dijawab. 200.000 pendeta termasuk romo di seluruh Indonesia. Kalau Anda tidak bisa menjawab, sebenarnya Anda hanya ingin apa? Anda hanya membuat atau mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Bapaknya saja tidak ada, kamu mengajarkan menyembah Bapa, ya. Tidak pernah ada orang bisa selamat karena percaya Bapa. Kamu mengajarkan, percaya aja kepada Bapa, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus tidak pernah dipanggil Bapa, tapi kamu ngarang itu Bapa dalam nama Yesus dan seterusnya. Baik, kita masuk di tema Maria dikubur di Patmos. Sekarang kita nomor 1 kita cari tahu tentang Pulau Patmos ya. Pulau Patmos itu pulau kecil, keras dan berbatu. Sekarang ini masuk wilayah Yunani ya. Cuacanya panas ya, panas, keras, berbatu. Ya padang gurun lah ya. Kalau Anda lihat sekarang ini di Pulau Patmos saja banyak batu-batuan ya. Penduduknya saja sekarang ini di bawah 5.000 orang ya. Pulaunya pulau kecil ya, Pulau Patmos ini sekarang masuk wilayah Yunani. Jadi boleh dibilang ini pulau padang gurun lah, berbatu-batuan begitu. Yang kedua, sekarang hal kedua, Maria diserahkan kepada Yohanes ya. Kalau kita membaca dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27, waktu Yesus disalib, itu Yesus bilang gini, "Ibu, ini anakmu." Terus ke Yohanes, "Ini ibumu," ya. Maria diserahkan kepada Yohanes. Ini Yohanes yang saudaraan sama Yakobus, anak dari Yebedeus ya, yang dulu disebut Boanerges, itu anak-anak guruh itu ya. Diserahkan kepada Yohanes. Lalu ada kalimat yang mengatakan begini, dan sejak itu murid itu menerima ibunya ya, menerima ibunya dalam rumahnya. Kalimat itu ingin mengatakan bahwa udah pokoknya Maria itu ikut Yohanes.
Kalau toh Yohanes pergi juga dia ikut Yohanes. Itu loh maksudnya. Maksudnya Yohanes 19 ayat 26 dan 27, lalu muridnya itu menerima ibunya dalam rumahnya. Maksudnya ya, kalau Yohanes pindah rumah juga Maria ikut, gitu loh maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, alasan Yohanes ke Pulau Patmos. Nah ini dia. Gereja Katolik membuat hoak ya, dengan mengatakan bahwa Yohanes itu digoreng di Roma. Ayatnya mana juga nggak ada. Lalu ajaib katanya, digoreng tapi nggak mati, melepuh gitu. Lalu dibuang ke Pulau Patmos, tidak dipenjara ya, tidak dipenjara terus matinya sampai mati tua gitu ya. Itu kata gereja-gereja, ajaran gereja ya. Padahal ayat Alkitab sudah menjawab apa alasan Yohanes ke Patmos ya. Alasannya itu ada di dalam Wahyu 1 ayat 9. Yohanes dalam kesusahan. Kenapa dalam kesusahan? Habis Yesus mati disalib, bangkit naik ke surga, kan dia dikejar-kejar sama orang Yahudi ya. Ya mau dibunuh, sudah pasti mau dibunuh ya. Semua rasul langsung tercerai-berai ya. Jadi dalam kesusahan ini Wahyu 1 ayat 9 ya. Kemudian dalam kerajaan, artinya Roh Kudus, kerajaannya huruf besar. Dalam kerajaan ketekunan menantikan Yesus. Kok ngapain menantikan Yesus ya? Nanti jawabannya di bawahnya. Alasan ketiga karena firman Allah. Firman Allah apa? Firman Allah yang tentang Maria. Di dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14 bahwa Maria ini harus dipelihara selama 3,5 tahun di padang gurun. Nah, cocok itu Patmos itu. Kan tadi dibilang ya, Maria ikut Yohanes. Yohanes pindah kemana ya? Yohanes tahu bahwa dia harus menggenapi yang ayat Alkitab tentang Maria. Ya, Maria yang di dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14, Maria dipelihara 3,5 masa di padang gurun ya. Anda yang nggak jelas sekolah Alkitab ya. Itu membuat Yohanes mengungsi atau mengungsilah atau pindah ke Pulau Patmos. Alasan lainnya adalah karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini di Wahyu 1 ayat 9 ya. Apa itu kesaksian yang diberikan oleh Yesus? Ini dia. Kan dia dengan tekun menantikan Yesus. Kesaksiannya begini. Di dalam Yohanes 21 ayat 22. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi Yesus merencanakan Yohanes tahu tentang ia datang. Makanya dia di dalam roh, walaupun di dalam roh, dia diberitahu kapan nanti Yesus datang dalam kerajaan 1000 tahun. Dan semua pemerintahan di surga, ya toh, Yohanes tahu. Maka Yesus menggenapi firman-Nya di dalam Yohanes 21 ayat 22. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yesus menepati ini. Yohanes tahu ya kapan Yesus datang, yaitu kerajaan 1000 tahun. Hanya Yohanes yang tahu, ya, yang menulis kitab Wahyu, ya. Oke, kemudian itu alasannya. Jadi sama sekali tidak ada alasan kok dia digoreng ya, lalu dioper ke situ ya. Terus matinya saja, karena di sini ada kata-kata kesaksian yang diberikan oleh Yesus, oleh firman Allah dan kesaksian oleh Yesus. Ini linknya ke Wahyu 20 ayat 4. Pasti matinya dipenggal kepalanya. Jadi semua rasul nanti dipenggal kepalanya, karena semua rasul nanti juga akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi cerita gereja yang mengatakan Yohanes digoreng lalu dibuang ke Pulau Patmos lalu mati dengan tenang dan damai, itu super hoax. Yang benar adalah Yohanes mengungsi ke Pulau Patmos karena memang dia dikejar-kejar, kesusahan. Kemudian dia mentaati firman, yaitu mentaati firman bahwa Maria pun ini yang ibunya Yesus kan harus digenapi. Dia dipelihara di padang gurun 3,5 tahun di dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Baca itu ya. Terus Yohanes sendiri juga harus menantikan Yesus. Kan Yesus mau menggenapi firman-Nya. Kalau ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lalu Yesus menggenapi, Yohanes dibawa di dalam roh,
dikuasai di dalam roh, di dalam Wahyu 1 ayat 10. Lalu Yohanes ini benar tahu, dia tahu kapan nanti Yesus datang. Dia tahu apa itu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, terus sampai nanti langit baru, bumi baru. Ya, jadi Yesus menepati janjinya. Karena alasan inilah maka Yohanes ke Patmos. Kebetulan memang persis sama, bukan kebetulan, memang daerahnya tandus padang gurun. Jadi klop semua ayat Alkitab. Ini pendeta Henry Tandianta nggak ngarang, enggak. Lalu Maria matinya di Pulau Patmos. Nanti Yohanes juga dipenggal di Pulau Patmos. Akhirnya ketahuan. Nah, Pulau Patmos ini kan iya pokoknya wilayah waktu itu mungkin wilayah mana ya? Turki, Efesus, daerah situ-situlah pokoknya. Akhirnya ketahuan dipenggal. Kenapa pasti dipenggal? Karena harus memenuhi syarat Wahyu 20 ayat 4 ya. Semua yang dipenggal kepalanya nanti akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dia akan duduk di 24 tua-tua dan nanti endingnya akan sebagai raja di dalam kerajaan surga ya. Raja-raja kecil begitulah ya. Baik ya, very clear ya. Ya, very clear ya. Jadi Maria dipastikan kesimpulannya Maria mati di Pulau Patmos, dikubur di Pulau Patmos 3,5 tahun setelah Yesus mati disalib. Sama sekali Maria tidak diangkat ke surga. Padat, singkat, dan clear. Jangan marah, jangan merah kupingmu karena mendengar tayangan ini. Sekali lagi, ya, demi kemurahan Allah, ayo kembali ke Alkitab. Henry Tandianta hanya berbicara Alkitab, tidak pakai tafsir. Sekali lagi saya mengulang 3 pertanyaan saya kepada seluruh pendeta dan romo di Indonesia ya. Kemudian kepada semua channel-channel ya yang mengaku channel Kristen, juga termasuk kepada Christian Prince ya. And this is Myselin, Christian Prince ya. Answer Myselin ya. I give you 3 question ya in bahasa Indonesia ya. And the video in English ya. I have a lunch couple days ago ya. Ya saudara, 3 pertanyaan saya. Sebutkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Ya, tidak pernah ada, berarti mengajarkannya cuman ajaran ngarang doang. Kedua, sebutkan atau tunjukkan ayat Alkitab bahwa percaya kepada Bapa bisa masuk surga. Tidak pernah ada percaya Bapa bisa masuk surga. Masuk surga itu harus mutlak percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Kemudian yang ketiga, tunjukkan ayat Alkitab bahwa Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Tidak pernah ada. Yesus menyatakan dirinya, aku adalah Allah, aku adalah Alfa Omega, aku adalah Tuhan Allah, aku adalah Maha Kuasa ya, yang awal yang akhir ya. Itu semuanya Yesus. Jadi Anda jangan membuat pengajaran Bapa dalam nama Yesus ya, tidak pernah ada seperti itu. Bapak Ibu Saudara, para jemaat sekarang be smart, ayo jadi pintar. Pendetamu itu tak lebih dari membohongi jemaat ya toh. Dia membuat pengajaran yang tidak ada di Alkitab. Itu Kristen macam apa, pendeta macam apa yang membuat ajaran yang tidak ada di Alkitab. Ayo kembali ke Alkitab. Demi kemurahan Allah, satu-satunya Allah di surga itu cuman Yesus Kristus tok. Tidak pernah ada Bapa di surga. Kalau kamu mau selamat, para jemaat, wahai para orang-orang Kristen, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nggak perlu ditemenin Bapa. Dan memang tidak perlu. Kalau Anda pakai Bapa, justru malah mati dalam dosamu. Ya, very clear ya. Padat, singkat, dan clear ya. Saya ulang, temanya adalah Maria dikubur di Patmos. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Ikut sekolah Alkitab kalau pengen di atas rata-rata paham Alkitab demi kemurahan Allah. Haleluya, amin.